Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu dipimpin doa oleh ketua kelas Andika. Mohon dipimpin doa. Mari teman-teman basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tolong diperhatikan di kolom mejanya yang masih ada sampah berserakan agar dibuang terlebih dahulu dan alat tulisnya taruh di atas mejanya masing-masing. Baik, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai akhlak tercela dan akhlak terpuji. Dan hari ini kita akan membahas tentang ria dan cara menghindarinya. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu nih. Ya, pernah nggak sih kalian ini melihat nih di sosial media atau di lingkungan kalian orang yang ria? Pernah kan? Nah, pasti nggak tahu nih kita cara menghindarinya gimana nih. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsensi dulu nih untuk pelajaran hari ini. Muhammad Suban. Oh, kelas B itu ya? Oh, maaf, kelas B tuh. Maaf. Kaget deh. Muhammad Rafli Aziz. Salahuddin Komaruz Zaman. Izin Pak. Izin apa nih? Izin. Oke. Terus Rima Nuraika. Oh, enggak. Baik, terima kasih. Jadi Bapak ingin mengecek pemahaman kalian dulu nih terkait materi kita pada pagi hari ini. Coba Lutfi, ria itu apa sih? Oke, baik, terima kasih. Coba Sylvia, cara menghindarinya gimana sih ria itu? Nggak tahu, baik. Kita hari ini sudah dapat gambaran nih terkait materi kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak akan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode role play. Yang mana nanti Bapak akan minta 3 orang dari kalian untuk maju ke depan dan memerankan dari pelajaran kita hari ini. Waktunya kapan? Nanti pas Bapak sudah menjelaskan materi. Yang selanjutnya ada snowball throwing. Snowball throwing ini akan dilakukan pada akhir pembelajaran, tepatnya waktu post test. Nanti Bapak akan menyediakan 2 pertanyaan. Nanti akan membentuk menjadi bola dan Bapak lempar. Yang mendapatkan bola tersebut akan menjawab pertanyaannya. Maka dari itu kalian harus benar-benar memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, tujuan apa sih Pak? Kenapa sih penting banget ini pembelajaran kita pada pagi hari ini? Agar kalian tahu nih, ria itu apa pengertiannya, terus cara menghindarinya gimana, dan contoh-contohnya gimana. Di selanjutnya itu ada pengertian ria. Enggak. Ya, baik. Terus Sylvia dibaca. Minta tolong. Ria adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, terima kasih. Ria ini adalah melakukan amal ibadah dengan tujuannya untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain, bukan untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ria ini sangat berkaitan erat nih dengan niat. Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya niatnya amal seseorang itu tergantung pada niat yang di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau manusia sudah berpindah niatannya dari Allah kepada manusia, itu disebut ri, dan amalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 6. Bapak minta tolong Lutfi baca. Artinya maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Lanjut. Cukup. Baik, terima kasih Lutfi. Maksudnya apa dari Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 6 ini? Bahwasannya menjelaskan bahwasannya orang yang sholat pun akan mendapatkan peringatan jika ia lalai terhadap sholatnya dan dilakukannya untuk pamer agar dilihat oleh orang lain. Nah, di bawahnya pun sudah menjelaskan nih, ada hadis
riwayat Muslim. Si Pak mohon dibaca. Siapa yang melakukan suatu amal dan jalan ia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang di dalamnya ia menyekutukan aku selain aku. Maksudnya apa? Maksudnya jika manusia melakukan amal ibadah niatnya bukan karena Allah, jika manusia melakukan sedekah niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Jika yang deket nih ntar Idul Adha, jika manusia berkorban niatnya bukan karena Allah, tapi karena untuk pamer kepada tetangganya, maka taroktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya itu. Maka Allah akan tinggalin nih jika seseorang ini melanggar aturan Allah. Jadi jika kita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah, maka kita jangan berbuat ria. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh ria. Nah, di sini ada di media sosial nih. Di media sosial ini mungkin sering terjadi dan kita sering lihat ya, bahwasannya orang yang video sedang sholat atau sedekah atau mengaji supaya dipuji oleh orang lain, ngeposting yang sedang ibadah agar berharap banyak yang komen, banyak yang nge-like, followersnya nambah, FYP, terus ngeposting megang dolar banyak, berharap dipuji, padahal kita orang kampung nggak pakai dolar, misalkan. Terus dalam pergaulan berbuat baik hanya kepada orang yang tertentu dan dianggap baik. Nah, dalam pergaulan ini kadang kita tanpa sadar ya, maksudnya kita ini sering melakukan gitu. Kayak sombong kepada teman kita, gue tadi bisa sedekah nih. Jangan cari arkan di malam Senin, udah pasti ngaji. Misalkan kita sedekah, kita sombong nih sama orang lain, niatnya hanya karena ingin dipuji. Niatnya hanya ingin karena dipuji oleh orang lain. Terus dalam ibadah, sholat lebih lama atau dibuat-buat ketika ada yang orang melihat. Wah, ketika ada yang melihat sholatnya dikiranya 30 menit, doanya sejam. Tapi ketika nggak ada orang yang melihat dia, habis sholat, Allahu Akbar, langsung cabut. Nah, itu contoh-contoh dari ria. Cara menghindarinya gimana nih? Bisa selanjutnya. Nah, yaitu yang pertama, Putri mohon bacakan. Yang pertama meluruskan niat, berarti memastikan bahwa segala amal yang dilakukan dengan cara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingat bahwa Allah Maha mengetahui itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada di dalam hati manusia. Yang ketiga, berteman dengan orang yang baik. Hubungan pertemanan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ya, baik, terima kasih Putri. Nah, yang pertama ini ada meluruskan niat. Meluruskan niat berarti memastikan bahwa setiap amal yang kita lakukan ini benar-benar hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat atau dihargai oleh orang lain. Niat adalah hal penting dalam melakukan suatu amal. Baik atau tidaknya suatu amal itu tergantung niat. Kembali ke yang awal, innamal a'malu binniyat. Terus yang kedua, mengingat bahwa Allah ini Maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada dalam hati manusia. Walaupun orang lain tidak melihat kebaikan kita, tapi Allah ini Maha mengetahui apa isi hati kita dan dapat menilai. Jadi intinya apa? Jadi intinya kita ini nggak perlu berharap kepada manusia. Yang terpenting itu adalah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, ada berteman dengan orang yang baik. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh nih terhadap perilaku seseorang. Jadi ada peribahasa, mohon UJP diperhatikan dulu ya. Ada peribahasa, jika kita berteman dengan tukang minyak wangi maka kita akan wangi, gitu ya peribahasa. Nah, maka peribahasa atau apa itu? Ya begitu kayak. Terus selanjutnya sudah bisa. Nah, sekarang kita agar pemahaman kalian agar lebih mendalam, Bapak akan menggunakan metode role play. Itu Bapak minta 3 orang dari kalian, khususnya yang cowok aja ya, agar maju ke depan, Rafli, UJP dan Arkan. Jadi bertiga ini perannya mempraktekkan ria, lalu bagaimana menegurnya gitu atau menghindarinya. UJP tolong maju dulu ke depan. Arkan.
Saya Pak. Iya benar kan, maju. Rapli. Biasaan. Sini Mulai, Pak. mulai. Ayo 1 2 3 action. Oke. Ya, guys. Ada kamera. Nah, kan yang penting udah sholat. Ada saudara kok. Ini Pak, maksudnya sholat. Tuh, ini tidak salah. Kayak yang tadi Bapak habis bilang. Lah kan tapi kan tetap sholat Pak. Kalau kita betul. Tadi Bapak habis bilang kan nama malu ini ya. Semua itu tergantung pada niat. Ini kamu aja udah salah nih. Kan pengen dipuji nih kayak gini. Ketahuan nih Bapak habis tadi kan bilangin, ini nggak boleh nih. Ini salah nih. Oh, berarti salah gini nih. Nggak bisa. Walaupun kita tetap sholat. Nggak bisa. Ini sebenarnya karena orang lain bukan karena Allah. Ah betul sendiri. Sekali. Saya Udah, balik tepuk tangan dulu super kalian di koran. Nah, baik. Hari ini kita sudah membahas mengenai definisi ria, terus contoh ria dan cara menghindarinya. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Rapli? Ya, Pak. Ya. Nanya apa? Sebenarnya Pak, kenapa dia termasuk akhlak tercela? Ya, baik sekali. Ini pertanyaan sangat bagus. Terima kasih Rapli. Kenapa ria termasuk akhlak tercela? Karena ria ini sudah merubah niat seseorang, merubah niat ibadah seseorang dari Allah karena manusia. Maksudnya secara nggak langsung dia ini termasuk menyekutukan lah. Terus yang kembali lagi kawal innamal a'malu binniyat gitu kan. Jadi kita ini berbuat sesuatu ini bukan karena manusia gitu, tapi karena Allah. Mungkin itu Rapli. Ya baik. Nah, terus selanjutnya kita akan menggunakan metode snowball throwing. Nah, di sini Bapak sudah ada dua pertanyaan nih. Yang mana nanti ini akan Bapak berbentuk bola. Nah, yang dapat bola ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, kita mulai dulu ya. Yang cowok. UJP. Jangan curang. Oke. Ya nih. Oh, kagak sengaja, serius. Kagak emang kesana. Ya baik, coba UJP. Pertanyaannya sebutkan cara menghindari perilaku ria. Ya. Jadi caranya itu ya seperti yang Bapak sebutkan. Ya. Pertama itu meluruskan niat Pak. Ya. Jadi memastikan bahwa setiap amal itu nilai Allah. Ya, betul. Allah. Terus yang kedua itu kita ingat kita bahwa Allah itu maha mengetahui, bahkan ada dalam hati kita. Ya. Terus yang ketiga kita berteman dengan orang yang baik karena teman yang baik akan membuat perilaku kita Pak. Baik, tepuk tangan untuk JP. Terus Putri coba. Pertanyaan apa itu ria? Ria adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan untuk mengharap ridho Allah. Ya baik, terima kasih Putri. Tepuk tangan. Ya baik, terima kasih. Berarti kalian ini benar-benar paham, benar-benar memahami apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin selanjutnya itu mungkin selanjutnya ada yang bisa dapat disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan maksudnya? Saya Pak. Ria adalah sifat melakukan amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Sikap ini termasuk akhlak tercela karena dapat merusak keikhlasan dan menghilangkan pahala. Baik, terima kasih Pak Erus. Sangat-sangat bagus kesimpulannya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menanya nih kepada kalian, apakah metode hari ini seru atau tidak?
Seru. Nah, apakah minggu depan ingin diganti lagi? Oke, karena kalian ingin diganti, Bapak akan masih tugas nih pada kalian. Tugasnya yaitu tulis contoh-contoh sifat ria yang kalian lihat di lingkungan kalian dan sosial media. Pak, ada 100 Pak, nggak apa-apa tulis saja, walaupun 100 juga. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, mungkin sebelum Bapak akhiri, ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman Mungkin itu saja pemaparan materi pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buyar.